dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Halo, shalom semuanya. Senang berjumpa lagi dengan saudara dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan, dan semoga saudara-saudara nanti yang menonton di channel YouTube ini bisa terberkati dengan apa yang saya bagikan nanti. Nah, sekarang yang ingin saya bagikan adalah, dan juga sekaligus mau memberitahukan bahwa sebenarnya hari-hari ini adalah hari-hari penantian menjelang pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita kemarin sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke atas ke surga, sekarang ini adalah di mana hari-hari para murid sedang menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang Roh Kudus dalam Alkitab, mungkin sebagian besar dari kita orang percaya atau orang Kristen, kita langsung bisa mengingat kisah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat itu, dan juga orang-orang percaya dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, di mana kalau misalnya saudara sudah pernah membaca di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Kisah Para Rasul, itu diceritakan pada bagian awal di mana kisah kenaikan Yesus ke surga dan juga pencurahan Roh Kudus yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Dan juga Tuhan Yesus sendiri itu menjanjikan bahwa Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada saat itu, dan bahwa mereka ini akan menerima kuasa dan juga dibaptis oleh namanya Roh Kudus. Dan peristiwa ini adalah akan terjadi pada saat hari menjelang Pentakosta. Nah, kalau misalnya kita melihat apa sih peristiwa Pentakosta ini, atau yang dinamakan Hari Raya Pentakosta, kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya Pentakosta itu kalau dalam tradisi Yahudi Perjanjian Lama itu adalah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum, dan juga itu merupakan sebuah pesta yang dirayakan selama 7 minggu setelah hari Paskah. Nah, kalau saudara mau coba melihat, bisa dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Atau juga disebut sebagai hari raya 7 minggu di dalam Ulangan 16 ayat 10. Nah, sedangkan kalau kita misalnya melihat dalam bahasa Yunaninya, itu diterjemahkan dengan hari raya Pentakosta, itu berarti adalah hari yang ke-50. Nah, kemudian kita melihat lagi kalau di dalam zaman Yesus, hari raya Pentakosta itu adalah di mana orang-orang Yahudi pada saat itu, pada saat zaman Yesus, itu mengaitkan Pentakosta dengan pengucapan syukur atas pemberian Taurat di atas Gunung Sinai. Dan dalam Perjanjian Baru, orang percaya atau orang Kristen kita ini saat-saat ini, Pentakosta itu kita kaitkan dengan namanya pencurahan Roh Kudus, atau Roh Kudus turun pada hari menjelang Pentakosta. Ya, di mana mungkin sekarang ini umumnya kita mengenal, orang menyebut adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini terjadi setelah kenaikan Yesus terangkat ke surga, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata langsung dan juga menjanjikan kepada mereka-mereka ini, orang-orang percaya, yaitu para murid Yesus, pada saat itu bahwa mereka akan menerima janji Bapa. Dan kemudian mereka akan dibaptis dengan namanya Roh Kudus, di mana kisah ini kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ke 5. Saya akan bacakan untuk saudara Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ke 5 yang bunyinya. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya.
telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah perkataan Yesus kepada para murid supaya menjanjikan bahwa mereka akan menerima yang namanya Roh Kudus itu. Nah, jadi pada saat hari yang dijanjikan itu tiba, para murid dan juga orang-orang percaya pada saat itu, kalau Alkitab berkata, dikatakan berjumlah sekitar 120 orang. Mereka ini berkumpul di satu tempat dan mereka menerima Roh Kudus pada saat hari Pentakosta itu tiba. Lalu di sini kita juga dapat menemukan informasi bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu memiliki peran, memiliki tugas dan juga fungsi bagi siapa saja yang menerima kuasa Roh Kudus itu. Jadi saya meyakini bahwa Roh Kudus ini adalah sebuah pribadi yang hidup dan dia akan diam di dalam diri kita, di mana kita juga bisa ketemukan itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat mungkin sebagian besar ya, kita agak susah membayangkan, atau kita bertanya-tanya, apa sih Roh Kudus itu? Seperti apa sih Roh Kudus itu? Apakah ia mempunyai bentuk, atau bisa dilihat secara kasat mata? Mungkin ini pertanyaan yang muncul di benak kita, terutama kita sekarang ini yang akan sangat kesulitan gitu untuk membayangkan peristiwa yang sudah terjadi itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan keadaan di 2000 tahun yang lalu itu sangat jauh berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Kita agak sulit untuk membayangkannya. Cuman di sini satu hal yang perlu kita ingat, kita bersyukur bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu bahwa benar, bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Buktinya adalah kita sekarang ini masih bisa membaca firman Tuhan. Kita sekarang ini masih bisa membaca yang namanya Alkitab. Kita masih melalui Alkitab ini kita masih bisa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, dan semuanya itu tercatat dalam sebuah buku yang kita namakan sekarang adalah Alkitab. Nah, kita diberikan kasih karunia untuk mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu melalui Alkitab ini. Bahkan kita juga diberikan pengetahuan untuk mengenal siapa Allah Tuhan kita yang sesungguhnya. Dan ini juga bagi saya adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dan yang paling utama juga adalah Tuhan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang mau percaya kepadanya, kepada siapa saja yang mau menerima dan percaya kepada Yesus. Dan nanti kita akan melihat bagaimana sih pertolongan Roh Kudus atas kepada diri seseorang atau diri kita atau kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, pertolongan seperti apa sih yang bisa kita dapatkan? Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bila mana Roh Kudus turun ke atas diri kita, apabila Roh Kudus itu turun ke atas diri saya atau saudara yang menonton video ini, yuk mari kita sama-sama lihat di mana saya ingin membagikan ada dua pertolongan Roh Kudus bagi kita semua. Yang pertama adalah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8a. Saya akan bacakan kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya ulangi, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, di sini kita bisa melihat kata kuasa dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis. Itu memiliki definisi atau arti kuasa, kekuatan, atau karunia mukjizat, dan juga kesanggupan. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kuasa, kekuatan, karunia mukjizat, dan juga kesanggupan. Atau mungkin bahasa sederhananya seperti ini, saya membahasakannya seperti ini. Roh Kuduslah yang menolong dan bekerja di dalam diri kita sehingga kita diberikan kuasa, kekuatan, dan mukjizat untuk mampu menolong orang lain. Atau juga Roh Kuduslah yang menolong diri kita sehingga kita memiliki kemampuan atau dimampukan atau kita memiliki kesanggupan untuk menolong orang lain. Jadi yang namanya kuasa, kekuatan, atau karunia mukjizat dan juga kesanggupan, itu akan kita terima jikalau syaratnya adalah Roh Kudus turun atas diri kita dan Dia berdiam di dalam diri kita.
Nah, seperti yang kita sudah lihat bagaimana pada saat itu murid-murid Yesus setelah menerima pencurahan Roh Kudus, mereka ini menjadi orang-orang yang benar-benar berubah total. Mereka menjadi saksi Kristus. Mereka melakukan kuasa-kuasa mukjizat. Mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil agar supaya semua orang yang mendengar itu menjadi percaya kepada Yesus dan nantinya adalah untuk memperoleh hidup kekal. Intinya nantinya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perubahan pada salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Saya mau kasih contoh Petrus yang tadinya dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang yang hebat atau pejabat, dia hanyalah seorang penjala ikan yang sebelumnya juga bukan seorang pemberani. Petrus yang tadinya kita tahu juga bersama-sama dengan Yesus selama masa pelayanannya, kita tahu bagaimana pada saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal dan mengaku bahwa ia tidak mengenal Yesus. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, itu Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi untuk melayani pada saat orang-orang pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kembali, bagaimana Petrus ketika ia menerima pencurahan Roh Kudus turun atas di dalam diri Petrus pada saat hari Pentakosta, ia menerima yang namanya tadi adalah dunamis, yaitu kuasa, kekuatan atau karunia, mujizat, dan juga kesanggupan. Jadi Petrus itu mampu untuk berkata-kata kepada orang-orang yang banyak pada saat itu, di mana orang-orang tersebut ada yang menyindir bahwa ketika mereka menerima karunia Roh Kudus, mereka berkata dalam bahasa-bahasa roh, dan orang-orang tersebut menyindir bahwa Petrus dan teman-temannya ini sedang mabuk anggur. Nah, langsung Petrus pada saat itu langsung berdiri dan berkata dengan lantang, dan juga dikatakan berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada saat itu. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40, itu di mana LAI memberikan judul perikop khotbah Petrus. Kita bisa melihat bagaimana Petrus itu memiliki kesanggupan untuk berkhotbah di hadapan orang banyak. Dan efek dari khotbah Petrus adalah banyak orang pada saat itu menerima perkataan Petrus. Sehingga dikatakan pada hari itu juga kira-kira 3.000 jiwa memberikan diri untuk dibaptis. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu contoh hasil dari karya atau kuasa Roh Kudus yang terjadi atas dalam diri seseorang. Seperti halnya Petrus, dia jadi memiliki kesanggupan untuk menyampaikan kebenaran, berkata-kata dalam hikmat, dan juga pengetahuan. Dia mampu menjelaskan siapa sebenarnya pribadi Yesus, bahkan dia sampai mengutip kata-kata dalam Perjanjian Lama, dan juga dengan berani bahkan langsung dengan lantang menegur teman-teman sebangsanya, yakni dikatakan di dalam Alkitab itu orang-orang Yahudi, yang juga dikatakan tersebut mereka ini adalah bagian-bagian yang juga berandil atau mengambil bagian untuk meminta menyalibkan Yesus pada saat itu, yang juga secara nggak langsung untuk meminta untuk Yesus dihukum dan dibunuh. Jadi di sini kita bisa melihat Petrus memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran. Meskipun ada resikonya, dia bisa saja dihajar atau dipukul sama orang-orang yang dia khotbahkan. Karena secara nggak langsung, Petrus juga langsung menyindir atau menegur orang-orang yang meminta Yesus untuk disalib atau dibunuh itu. Dan saya ini melihat sekarang ini menjadi renungan untuk kita semua. Terkadang ini mungkin kita masih tidak berani gitu loh untuk mengatakan kebenaran, terutama ada peristiwa-peristiwa atau ada hal-hal yang salah yang kita tahu dan kita mengetahuinya, namun kita membiarkan begitu saja. Kita abaikan. Kita merasa bahwa hal tersebut bukan urusan kita, biar orang lain saja yang bereskan. Ada orang yang kita tahu sudah berbuat salah dan kita mengetahuinya, kita nggak berani untuk mengatakan kebenaran. Atau kita nggak berani untuk menegur supaya orang itu bisa berubah dan bertobat dari perbuatannya. Itulah makanya kita butuh yang salah satunya adalah butuh namanya Roh Kudus itu. Seperti yang di awal yang sudah kita bahas tadi, jadi Roh Kuduslah ini yang akan memberikan kita kuasa, kekuatan, atau karunia mukjizat dan juga kesanggupan. Atau seperti yang saya ulangi lagi bahasa lainnya, Roh Kudus nanti akan menolong dan bekerja di dalam diri kita sehingga kita mempunyai kuasa, kekuatan, dan mukjizat untuk menolong orang lain. Jadi ketika kita memiliki kekuatan, kita menjadi berani. Dan kita juga dimampukan untuk sanggup, bahkan kita menegur orang lain yang secara nggak langsung, kita juga bisa dibilang kita secara nggak langsung udah menolong orang lain. Dengan menegur orang itu,
dan orang tersebut menerima perkataan kita, dan pada akhirnya dia mau bertobat karena teguran kita sudah menolong orang lain. Dan semuanya itu ingat bahwa itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita agar sanggup menyampaikan kebenaran, supaya orang-orang yang mendengar terhadap perkataan kita itu menjadi sadar atas perbuatan dosanya, dan pada akhirnya dia akan bertobat. Jadi Roh Kudus itu sangat luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, salah satunya cara adalah minta kita. Kita minta kepada yang punya Roh Kudus. Mintalah kepada yang memberikan Roh Kudus. Dan mulai sekarang ini, yuk sama-sama kita minta kepada Tuhan agar Ia memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Sama seperti murid-murid Yesus sekarang ini, di mana hari-hari ini mereka sedang tekun berdoa, menantikan janji Bapa, dan janji Bapa itu juga Tuhan berikan kepada kita semua. Yang penting kita sekarang ini mau tidak buka hati kita, mau tidak kita datang kepada Yesus, mau tidak kita juga menantikan Roh Kudus agar turun ke atas diri kita juga. Mungkin sebagian dari kita pernah berdoa kepada Tuhan, mungkin doanya begini, Tuhan, jadikan aku berkat bagi orang lain, aku juga ingin memberkati orang lain, mampukan aku Tuhan. Dan yang bisa memampukan kita menjadi berkat orang lain, yakini adalah Roh Kudus itu. Dengan memiliki Roh Kudus, kita disanggupkan untuk menolong orang lain. Kita bahkan diberi kemampuan untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Kita menjadi pribadi yang mampu mengampuni. Bahkan sampai kita bisa menegur orang dengan kasih, dan itu adalah salah satu contoh kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu adalah yang namanya memberkati orang lain. Seperti juga yang Petrus lakukan ketika ia berkhotbah. Ingat, Petrus juga langsung menegur kepada orang-orang yang mendengar, dan orang-orang tersebut dikatakan menerima perkataannya, dan mereka pada akhirnya memberikan dirinya untuk dibaptis dan kemudian menerima Yesus. Nah, bukankah kalau kita lihat secara nggak langsung Petrus sudah menjadi berkat, dan secara tidak langsung Petrus telah menolong orang lain. Orang-orang tersebut menjadi sadar akan kesalahannya, mereka menjadi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan upah dari yang berikutnya adalah orang-orang tersebut nantinya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bagi saya inilah peran Roh Kudus atas diri kita, karena Dia yang akan memampukan kita, Dia akan membuat kita sanggup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini juga yang perlu kita tanamkan nih, yang penting ke dalam pikiran kita semua. Bahwa misalnya saya atau saudara ketika dimampukan untuk bisa menolong orang lain, itu bukan karena kuat dan hebat gagah kita. Itu karena semua Roh Kudus yang menggerakkan kita. Roh Kudus yang memampukan kita, dan Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita untuk orang lain. Jadi sekarang mulai hari ini, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus, jika saya atau saudara yang sekarang sudah menerima kuasa Roh Kudus, karena sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kita akan melihat yang kedua. Yang kedua dalam Kisah Para Rasul 1:8 ayat yang B. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1:8 yang ke B. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di sini saya ingin menyoroti sekali kata-kata menjadi saksi-saksiku. Kalau menurut saya memang menjadi saksi-saksi di sini di dalam Perjanjian Lama agak sedikit berbeda ya. Maksud saya Perjanjian Baru di zaman Yesus. Perbedaannya adalah di mana para murid-murid generasi awal, mereka itu langsung bertemu dengan Yesus. Mereka ini langsung mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus selama masa pelayan Tuhan Yesus ada di bumi. Para murid juga secara kasat mata, mereka langsung melihat perbuatan-perbuatan ajaib, kuasa mukjizat, juga pengetahuan hikmat yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Sehingga mereka ini merupakan saksi pertama yang secara langsung melihat dan mengalami langsung bersama dengan Yesus. Kehidupan mereka juga bersama dengan Yesus selama mereka hidup bersama dengan Yesus. Jadi, terutama saksi mata ini melihat bagaimana mereka ini juga merupakan yang secara langsung melihat peristiwa Yesus mati di atas kayu salib, juga bangkit dari kematian, dan juga menampakkan diri kepada para murid-murid. Lalu kemudian juga mereka ini sendiri yang menyaksikan bagaimana Yesus terangkat naik ke atas surga.
Jadi sehingga kesaksian yang mereka beritakan tentang Yesus itu benar-benar akurat, karena mereka mengalami secara langsung dengan Yesus ini. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan dalam hati kita. Kalau begitu, kita sekarang ini nggak bisa dong menjadi saksi-saksi Yesus. Karena kita sendiri belum mengalami. Kita sendiri nggak melihat langsung Yesus mati di atas kayu salib, dan kemudian Yesus bangkit dan naik ke surga gitu loh. Nah, mungkin ini saya ingin membagikan satu kalimat yang dipesankan Yesus kepada kita semua, kepada kita sekarang orang percaya, yang dimana kita percaya, cuman kita belum pernah melihat dia secara langsung. Saya ingin membagikan sebuah ayat, yaitu Yohanes 20 ayat 29 berkata begini bunyinya. Kata Yesus kepadanya, di sini adalah perkataan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saya ulangi lagi, ini adalah perkataan Yesus kepada Thomas, di mana kalau kita sudah tahu cerita mengenai Thomas, salah satu murid dari Tuhan Yesus ini, Thomas ini masih meragukan Yesus bahwa ia bangkit, sampai ia berkata dia sendiri, di mana kalau dia nggak melihat sendiri, dia harus lihat bekas paku pada tangannya Yesus, dan juga sampai ia harus mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, bahkan juga lambung Yesus yang ditikam, baru ia akan percaya. Dan kata-kata inilah adalah kata-kata buat kita adalah orang-orang yang tidak melihat, namun kita percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu ada, dan dia adalah Tuhan seluruh umat manusia. Dan kata Yesus kepada kita, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, lalu bagaimana kita sekarang ini menjadi saksi-saksi Yesus untuk kita yang hidup sekarang di masa sekarang ini? Salah satunya adalah cara kita adalah meminta Roh Kudus itu. Seperti pertama yang di awal, yang kita sudah bahas, di mana Yohanes 15 ayat 26 itu berkata begini, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi kuncinya di sini adalah kita meminta penghibur itu, roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, supaya ada di dalam diri kita. Jadi nantinya Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan, atau bahkan sampai nantinya karunia mukjizat dan juga kesanggupan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Meskipun kita tidak pernah secara langsung melihat kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga, namun kita menjadi percaya karena iman kita kepada Kristus. Dan kita bisa merasakan Yesus melalui Roh Kudus ini. Karena ia adalah roh kebenaran yang dikatakan tadi adalah keluar dari Bapa, dan Roh Kudus nanti yang akan bersaksi tentang aku. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita mau menjadi saksi-saksi Kristus, maka mintalah Roh Kudus itu. Ya, karena Roh Kudus yang akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, dan dia yang nanti akan memampukan kita untuk menjadi saksi atau bahkan memberitakan tentang pribadi Yesus. Nah, sekarang kurang bersyukur apa kita ini sekarang ini? Tuhan sendiri yang juga menyediakan buat kita. Kita nggak perlu capek-capek untuk bersaksi tentang Yesus menurut diri kita sendiri. Tapi nanti Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberikan kita kuasa, kemampuan untuk menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena Roh Kudus sendiri itu berasal dari Bapa. Nah, itu yang akan menjadi memampukan kita untuk bersaksi Yesus kepada orang lain. Jadi ini adalah salah satu bagian dari diri kita juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita memberitakan kesaksian tentang Yesus. Orang mendengar perkataan kita, sehingga mereka menjadi percaya, menerima Yesus, dan dibaptis. Lalu kemudian juga mereka akan menjadi murid Yesus. Dan ini semua adalah hasil karya dari yang namanya Roh Kudus atas dalam diri kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah kita bisa melakukan semua itu, karena itu adalah Roh Kuduslah yang memampukan kita semua. Dan kembali mengikatkan kembali kepada kita semua bahwa ini adalah kita menjadi ingat bahwa kita nggak bisa menjadi sombong. Kalau pelayanan kita berhasil di kemudian hari, pelayanan saudara bisa berhasil, bisa menolong orang lain, atau hasil pelayanan kita itu membuahkan hasil yang luar biasa, itu semua bukan karena kita. Itu semua karena saudara pernah meminta kepada Tuhan, Roh Kudus, supaya mampukan aku menjadi berkat orang lain, dan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri saudara dan diri kita, sehingga kita menjadi sebuah alat, media,
atau kita partner rekan kerja Allah untuk membantu pelayanan Kristus. Jadi Tuhan Yesus sudah datang untuk melayani manusia, untuk melayani kita semua. Sekarang gantian kita juga yang melayani sesama kita. Gantian kita yang menjadi saksi Kristus. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama dalam beberapa waktu ke depan ini sebenarnya kita akan berdoa, kita akan meminta kepada yang memberikan Roh Kudus, kita meminta kepada Tuhan Yesus agar mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Sehingga kita juga nantinya akan menerima yang namanya kuasa, kekuatan, dan karunia mukjizat, dan juga kesanggupan, dan terlebih lagi nanti kita akan menjadi saksi-saksi di generasi sekarang kita ini hidup. Entah kepada keluarga kita kah, kepada ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, atau nenek kakek kita, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan sekerja kita, bahkan kepada semua orang yang mungkin secara nggak langsung kita sering berinteraksi atau berhubungan dengan mereka. Inilah tugas kita menjadi saksi bagi Kristus. Jadi kembali lagi saya ingin menyoroti perkataan Petrus ketika ia sedang berkhotbah gitu. Ketika ia menyampaikan pesan kepada banyak orang ketika hari Pentakosta itu. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai yang ke-40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Ya, jadi Petrus banyak sekali, setelah kita baca, kita ketahui bahwa banyak sekali Petrus menyatakan banyak perkataan, bersaksi juga, bahkan mendesak mereka agar menerima dan percaya kepada Yesus. Jadi kunci utama kita untuk menerima Roh Kudus ini adalah, pertama adalah bertobat. Dan hendaklah masing-masing kita diberikan baptis dalam nama Yesus Kristus dan juga untuk pengampunan dosa kita. Maka kita akan menerima yang namanya karunia, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Amin. Nah, untuk kita akan sekarang sama-sama berdoa. Saya berharap saudara yang menonton video ini, masing-masing dari kita berdoa di tempat saudara sendiri. Kita akui pertobatan kita akui dosa kita minta Tuhan supaya kita bertobat, dan apa yang menjadi dosa saudara hari ini, kita minta pengampunan sama Tuhan. Dan jikalau misalnya saudara belum pernah dibaptis, maka saudara harus cari di mana gereja yang bisa membantu saudara untuk melakukan yang namanya baptisan air. Supaya apa? Supaya nantinya saudara juga bisa memperoleh namanya karunia Roh Kudus itu. Atau saudara mungkin yang sudah percaya kepada Kristus, tapi masih belum bersaksi, maka kita sekarang minta kepenuhan Roh Kudus itu. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus itu semakin penuh di dalam atas diri kita. Atau saudara yang mungkin belum pernah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis, sekarang saudara berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar mencurahkan Roh Kudus itu ke atas diri saudara gitu. Jadi ingat, bukan pendeta atau siapapun atau termasuk saya yang menurunkan kuasa Roh Kudus itu, tetapi kita harus yang sendiri meminta sumbernya langsung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ia akan yang memberikan Roh penolong itu, dia yang akan mencurahkan Roh Kudus itu untuk diri kita semua. Yuk, sama-sama kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana sekarang ini, hari-hari ini sedang menjelang, sebentar akan menjelang hari Pentakosta, Tuhan, di mana kita, kalau kita baca kembali dalam Alkitab, hari-hari ini murid-murid sedang menantikan janji Bapa, yaitu janji Roh Penolong, Roh Kudus itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin juga sekali mengingat kembali peristiwa yang sedang terjadi. Engkau juga sendiri yang tahu Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak pernah melihat, namun kami sekarang menjadi percaya. Kami ini adalah orang-orang yang tidak pernah melihat secara langsung
Engkau Tuhan bertatap muka dengan muka, kami tidak pernah melihat Engkau melakukan perbuatan mukjizat, kami tidak pernah melihat eh, mendengar suaramu Tuhan, kami tidak pernah melihat bagaimana Engkau mati di atas kayu salib, bagaimana Engkau bangkit, dan juga bagaimana Engkau terangkat ke surga Tuhan, kami tidak pernah melihat semua itu. Namun Engkau sendiri yang berkata Tuhan, berbahagialah orang yang tidak pernah melihat namun percaya. Dan kami ini adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Dan kami mau Tuhan sekarang ini kami meminta Roh Kudus supaya turun ke atas di dalam diri kami Tuhan, supaya nantinya kami juga menerima yang namanya kuasa, kekuatan, karunia, mukjizat, dan juga bahkan kesanggupan untuk menjadi saksi-saksimu di generasi di mana kami hidup sekarang ini Tuhan. Berdoa Tuhan kepada mereka yang menonton video ini, menonton channel ini, supaya semakin terberkati, dan juga mereka semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus, dan Dia adalah Juru Selamat umat manusia Tuhan. Berdoa Tuhan agar mereka semakin yakin, percaya, dan juga semakin teguh akan kepada Yesus. Percaya bahwa suatu saat nanti ketika kita semua percaya kepada Yesus, kita menerima semua janjinya, kita menjalankan firman Tuhan, upah kita adalah kelak nanti adalah surga yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Dan juga aku berdoa Tuhan kepada mereka yang sedang meminta Roh Kudus pada saat ini, biarlah Engkau curahkan sendiri Roh Kudus turun ke atas diri mereka Tuhan. Kau sanggup melihat mereka, ketulusan hati mereka dalam meminta Roh Kudus Tuhan. Berikan mereka supaya mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, agar masing-masing di dalam diri kita benar-benar efektif selama hidup kami Tuhan. Benar-benar Roh Kudus tercurah dan berkarya di dalam atas diri kami Tuhan. Benar-benar mereka-mereka juga yang rindu untuk supaya saudara-saudara mereka diselamatkan, entah keluarga mereka kah, ayah ibu mereka Tuhan. Biar Tuhan bantu curahkan Roh Kudus kepada diri mereka Tuhan, supaya Roh Kudus berkarya dan juga menunjukkan karya Roh Kudus kepada atas keluarga mereka, sehingga keluarga-keluarga mereka yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya karena Roh Kudus bekerja atas di dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Engkau mengingatkan bahwa bagaimana pentingnya Roh Kudus atas di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan sampai sekarang hari ini, sehingga kami masih dimampukan untuk bekerja, beraktivitas, dan sebagaimananya kami hidup pada hari ini Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal dan selamanya. Haleluya. Amin.